itu tidak lepas di dalamnya ada kaitannya dengan dengan Bahkayat begitu Kak. Tapi ya itu yang jadi masalahnya pada kabur itu 3 bulan tidak ada honor ya. Saya hanya mengenal Bahkayat itu sebagai seorang kakek-kakek yang selalu nabuh bonang di BKI. Namida la natila latina tila nami mimi dan sebagainya. Dan itu Laras Pelon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hadirin para pecinta tari Sunda yang saya hormati dan saya banggakan. Selamat sore. Saya Endang Caturwati. Pada kesempatan ini akan memandu acara Pusbi Tari Talk bincang-bincang santai mengenai tari Sunda khususnya dan tari-tarian rumpun lain pada umumnya. Pada kesempatan ini, kami akan membahas mengenai kiprah dari seorang komposer tari Yayat Abah Kayat atau dikenal dengan Abah Kayat, merupakan seorang komposer yang menata gending tari-tarian Cece Sumantri yang pada waktu itu sangat dikenal sebagai komposer, sebagai penari, dan sebagai pengendang yang handal. Namun demikian, tentu saja kita akan mengorek dulu siapa Abah Kayat, mengapa disebut Tiga Empu. Telah hadir bersama kita para inohong seni tari dan karawitan, sebagai pewaris sejarah, pelaku sejarah, saksi sejarah yang hingga saat ini masih begitu mencintai apa yang selama ini menjadi kebanggaan kita orang Sunda, yaitu tari kreasi Cece Sumantri, tetapi berkembang menjadi berbagai tarian yang lainnya. Narasumber kita di sini ada beberapa orang. Pertama, ada tamu dari jauh nih, Kang Undang. Itu Abdi menyaksikan tamunya. Dari Amerika jauh-jauh. Beliau adalah cucu dari Abah Kayat. Abah Kayat, nanti siapa Abah Kayat. Kemudian yang kedua ada Teh Ida. Nah, Teh Ida ini dikenal sebagai vokalis putra dari Mang Koko, yang nanti juga akan membahas mengenai iringan gending karawitan karya Cece Sumantri, di mana pada saat itu Mang Koko banyak juga ikut menyemarakan beberapa gending tari karya Cece Sumantri. Dan tentu saja Bu Ira sebagai narasumber, beliau pemakarsa pupuhu dari acara ini, acara talk show bincang-bincang santai. Ini berhadiah ya? Ya? Berhadiah? Berhadiah nanti. Ada door prize. Boleh. Ada door prize. Nah, ini Profesor Yus telah hadir juga bersama kita. Selamat datang Prof. Yus, Wilujeng Sumping. Wilujeng Sumping, Profesor Ius. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biasa geningan. Ya. Dan semua yang hadir di sini, selamat bergabung. Kita bersama-sama akan membicarakan mengenai bagaimana ketiga empu ini ya, yang telah ikut mengukir sejarah perkembangan tari di tanah Sunda yang kita cintai ini. Tentu saja untuk, kalau tadi kita sudah berkenalan dan kenal, tahu siapa Prof. Ius, siapa Bu Ira, siapa Teh Ida, dan ini Kang Undang nih yang jauh dari Amerika. Beliau juga sebetulnya profesor ya, karena yang diajar juga profesor ini. Tanda petik. Profesor di Amerika nih, Profesor Henry Spiller, kemudian
siapa lagi? Banyak ya yang di sana juga ikut mengembangkan karawitan Sunda, alhamdulillah. Baik, Bu Ira, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Kang Undang dulu ya, Kang Undang dulu. Supados enggak bobo. Ya, Kang Undang dulu, soalnya jauh dari Amerika nih, naik pesawat. Subuh. Subuh. Oh, tabu duanya di situ. Ibu. Ya, ya. Ya, Kang Undang sebagai cucu Mbah Kayat dan pewaris karawitan yang Mbah Kayat pada waktu itu banyak sekali membuat gending-gending iringan tari ya. Di antaranya pada saat Bu Ira, saya melihat fotonya Bu Ira masih remaja ya, memakai baju sulintang. Nah, pada saat itu tari sulintang sangat sebagai bentangnya ya, namanya sulintang sebelum tari yang lain. Nah, Kang Undang pernah kemarin menyampaikan bahwa Mbah Kayat dalam membuat gending karawitan tidak menggunakan notasi. Nah, yang saya ingin tanyakan, mungkin semuanya juga ingin tahu bagaimana sih proses untuk membuat gending, misalnya tari sulintang ya, tari sulintang, kemudian diajarkan kepada para nayaga tanpa dengan notasi. Pada waktu itu kita sangat apresiasi ya, karena seorang tokoh Cece Somantri tidak belajar komposisi koreografi, kemudian Mbah Kayat juga tidak belajar teori karawitan titilaras, tetapi pada saat itu bisa menghasilkan karya-karya yang monumental ya, dan sangat dikenal oleh masyarakat, pernah menjadi booming ya tariannya, karena juga tari dan karawitan itu tidak bisa terpisahkan. Kang Undang, mangga silahkan. Bagaimana kerjasama? Ida atau Toslami itu pernah Bu Ida. Oh iya, Bu Ida. Kapungkur mas, sawares nama Pak karya Pacet di lingkungan eta keluarga Mbah Kayat sadayana keluarga ituna penabuhna. Dan tentu ada latihan menterang upamni Mbah Kayat mangkat eta benrong contohnya kangge ratu ini kubonang mangkat nate kan sanes ku saron kubonang Mbah Kayat sadayana teh ngiringan Mbah Kayat kapungkur kitu da kaseueuranana rakana rayina didarinya sadayana. Janten keluarga nayaga teh sadayana keluarga gitu. Keluarga harta teh waktu sama. Janten tanpa notasi mereka mah ya sabah Kayat ngadangkeun Mbah Kayat mangkatan udah langsung webreng ya. Terus apalnya pami pangkatna itu pasti benrong. Kayak pamana lagu sulintang teh ku benrong cuman gitu. Nah, enten kadieu nama geuning seueur lah ku nu sanes eta mah terang. Terus model lagu itulah kupu-kupu. Jemplang kan tapi laras pelog tapi neutkeun teh. Kan kadieu kan. Nah, nu sanesna oge sami kitu. Jantan anu kadieuna kana generasi mudana teh lagu benrong jeung tararangeun gitu lah. Terus terasa ngalir eta mah duki ka ayeuna. Ya. Jantan harita nayaga mah seueur pameta hampir sadayana pamili di dinya. Karena Trayina gitu. Hal putra-putrana Pak Kandi, Pak Apuh, teras aya deui di Bakan Tarogong teh Pak Nju lah Pak Yus terang lah eta mah. Da seueur di daerah da kaseueuranana dicanda ka grup Pacece waktu sarita mah. Tos sarepuh dan nayagana ge teu aya nu anom. Oh gitu. Nya latihan teh di BKI kapungkur mah. Tah, di BKI kapungkur anu dianggo gamelan pelog sareng salendro. Kapungkur mah aya gamelan pelog salendro. Eta gamelan Jawa tanapi gamelan Sunda waktu eta. Ieu mah sapertosna gamelan Jawa teh. Gamelan Jawa mohon ya. Rang da bentukna oge sami kitu siga gamelan Jawa. Nah, Kang Undang, panginten Kang Undang bade nyaron, saurna aya saron di dinya. Oh tuh. Kudu eta heula. Teu aya di
Oh gitu, saur Bu Ira, Kang Unang bade nyaron saudara. Nyaron. Mohon sata acana kanu sanes Bu Ira tadi bade ngawawarkeun perkawis Abah Kayat. Mohon, mangga. Mangga. Ya, mangga. Janten kunaon aya kahoyong kangge ngaguar Abah Kayat. Eta teh waktos bade aya rencana kangge nampilkeun karya Raden Caca Sumantri sareng kiprahna Pak Umay Martakusuma tahun 2004. Eta teh namina teh judulna teh poster nama Tari Sunda 1933 2004. Nah, eta diayakeunana teh kaping 26 Desember embut keneh tahun 2004 pas waktu tsunami di Aceh Mohon berlangsung. Nah, didinya aya kahoyong upami Pak Cece sareng Pak Umay mah terus sering disampaikan gitunya tos tiasa diserat, tapi upami Bah Kayat teh siapa gitu. Saya hanya mengenal Bah Kayat itu sebagai seorang kakek-kakek yang selalu nabuh bonang di BKI gitu ya. Tetapi saya mendengar juga selentingan bahwa beliaulah yang menciptakan gending baru sehingga tarian BKI itu menjadi hidup. Dan saya sebagai murid baru di BKI tidak mengerti tariannya hidup itu seperti apa, tarian yang kurang hidup seperti apa. Nah, jadi pada waktu mau pentas tahun 2004 itu, saya mengadakan suatu diskusi kecil karena secara selentingan Pak Nano Suratno itu suka mengatakan tari sulintang ini lagunya ini, tari sulintang ini gerakannya begini. Jadi saya pikir pasti beliau mengetahui juga karena dari Kokar mengenal juga Bah Kayat. Nah, ya. Jadi kalau misalnya yang telah saya tulis, Bah Kayat itu lahir tahun 1890-an dan meninggal tahun 1967. Namanya sesungguhnya bukan Kayat, namanya adalah Soma. Nah, nama Kayat itu diberi oleh gurunya Mama Kayat, seorang dalang dalang yang sangat tenar yang mendapat julukan dalang bintang di Garut. Nah, karena Abah Kayat kita ini adalah muridnya yang terkasih gitu, jadi namanya diizinkan dipakai oleh Pak Soma ini. Nah, lalu kemudian Pak Soma ini tidak hanya belajar dan menjadi murid kekasih dari dalang bintang ini, tetapi juga beliau belajar kepada orang tuanya sendiri gitu ya. Yang namanya Mama Gebyar, lalu juga menjadi belajar juga kepada dalang topeng Wentar, dan kemudian selain itu sebagai penabuh dan pengendang yang hebat itu beliau menjadi kesayangan. Kalau misalnya Raden Arya Adipati Wiranata Kusuma kelima mau tayuban, tidak boleh oleh siapa-siapa lagi, yang mengendangnya hanya Bah Kayat. Ya. Gitu. Waktu itu. Nah, sekarang saya mau memperdengarkan rekaman sebagian dari apa yang telah kita buat pada waktu diskusi itu. Kang Saka, mangga silakan. Anano S ini. Terang jenengan Mbak Kayat. Kayat sabaraha hal anu narik secara pribadi heula. Jadi yang ke urang melempang sama ibuna. Kahiji basajan. Mbak Kayat mah guru basajan. Jeung kacipta ya, kacipta eta pengabdian. Mbah Kayat ngaulang di Kokar sanes guru tetep Artur. Sareng Pak Adis kapungkur Pak. Mana re? Beri waktu simkuring tahun 65 oge jadi guru di dia di Kokar, sabulan teh sabungkus rokok jarum coklat. Ayeuna harita ge kitu.
Meureun bakayat ge mah teh komo status harita dina umbang-ambing. Jadi aya hiji pribadi bakayat anu kuring katingali basajan. Geus basajan tuluy meureun eta jiwa pengabdian arek naon atuh kudu ngajar ka dieu tiba bakan tarogong ka dieu eta teh kudu ka alun-alun heula terus kana lain tilu eureun di dinya. Jadi ieu panginten hiji hal anu narik anu peryogi di ieu ke didugikeun. Teras anu disebutkeun murid teh harita mah benang disebutkeun sanu hayang sanu daek sakola di dieu teh da hese atuh. Tahun 61 hiji-hijina sim kuring nu ti SMP. Kadua Barnas ketang akhir nama aya satu kami. Hiji-hijina ti SMP. Sim kuring di SMP Parki lulusan tahun 58 tahun 61 di Parki Pasundan tidinya. Hiji deui da ieu gaduh wawancana teh Barnas da di Cimahi deui teh mana. Anu sanes mah rata-rata guru sakola dasar. Harita mah jadi rata-rata guru jadi mun ngadongengkeun jorang teh da lain jorang deui da geus baruga pamajikan. Tah, bakayat mayunan guru seperti nu kitu. Anu haranga nu garala gitu tanya anu geus ya guru lah teras seperti Kang Sayudi harita aya Kang Engkos Ceyuce saluhureun sim kuring Kang Ramlan. Sim kuring teh meureunnan kaasup enteragan anu ka enteragan ka opat. Kokar asup tahun 61 teh. Mangga saya mutkeun sim kuring waktu harita ngawitan di SKP Jalan Balong Gede bakayat teu acan katingali. Teu kungsi diajar sabab teu lila. Bulan Oktober dah harita maupun pertengahan tahun di Balong Gede teh SKP teh nembe ngalih ka dieu sapada ngalih ka dieu ai di ditu mah asalna sore sebab guru-guru SD lobana barang ngalih ka dieu siswa teh tinggal saeutik ngarungtutan sabab naon sabab anjing-anjing dipake sakola ngajar maksud deh tah harita sim kuring pendak jeung Pak Cece oge sareng Pak Kebakayat sareng Bakayat. Jadi jalmi anu sederhana pisan aku mahal we aya hiji hal deui da tiba heula ge nepikeun ka ayeuna anu disebutkeun nayaga mah beda lah siswa teh ningali ka guru tari jeung ka nayaga seperti tetep we kasta teh aya ya aya tetep tapi sim kuring ngarasa jeung ningali hormat ka Bakayat oge jadi aya hiji karisma di Bakayat sanajan anjeunna apalna teh Bakayat tukang kendang jadi gaduh karisma jadi aya kesederhanaan gitu dedikasi ngagaduhan karisma gitu malihanan upama teh mah waktu sarita kaleresan Pak Cece teh sumping margi nu diajarkeun ku Pak Cece teh ngawitanna teh sana da Pak Cece di Kopar mah teu ngawulangkeun tari ciptaan Pak Cece tari samba sim kuring diajar mimiti teh. Jadi upami waktu sarita Pak Cece teu sumping, karasan teu sumping, Bakayat sumping, jalan ku Bakayat. Tapi upami Pak Cece sumping, Bakayat teu biasana ieu tambihan Pak Cece anu ngeunang bari teu raos oge. Ya benten da. Matak sok aya fanatisme tukang kendang pan dina tari mah. Gitu nayaga boleh siapa saja minumnya teh botol sostro teh aya gitu dina eta teh sang itu kadang mah kedah nyanda khusus jantan didinya Pak Bakayat gitu nya Bakayat bari guru hono are bari nana penampilan biasa kadang-kadang ngosenal aja nama gitu terus anu ieu punten we da ieu mah sanes masalah fisik pribadi manawi rada aneh eta. Terus aya anu naon kitunya di antara siswa mapan ada di siswa mah bager diomongkeun, galak diomongkeun, hal-hal tingkah laku diturutan. Pan biasa gitu mah eta mah wayahna ini juga jadi guru mah. Nepi ka bubuk leutikna sok diturutan. Bakayat kayak gitu. Ngan sim kuring mah memang ari anjeunna pan nyariosna teh rada ngirung harita oge. Rung. Ya tapi kan Cilaka tahun 67 satu acara aja terus ngirung gitu jadi anu emu teh kieu jadi leres kawibawaan Bakayat
di kami tadi disebutkan jeung mangrapi rivalitas gitu tanya laras mungkin wae da sebagai penggendang ya penggendang besar gitu anu emot tibah kaya teh nyariosan teh kieu ngameh onge ku abah mah ngirung dina soal kenang mah ngameh onge ngirung punten ya eta ngan eta teh jadi dedengeun gitu. Apa maksudnya? Kabeh oge ngirung ku abah mah dina soal kenang mah gitu. Ngirung teh gitu. Ya jadi eleh gitu sieun, jadi hanap gitu lah. Jadi takut gitu lah. Ya apa ngirung tapi anjeunna ngirung itu anu ya emang apakah sebatas semacam anekdot apa gitu. Jantan anjeun kitu pisan. Terus anu kadua rada aneh waktu latihan di BKI sim kuring teh pan resep karena tari tapi resep nate karena karawitan karena kenanya ada tukang kenang mah pasti bisa nari penari mah cantang tuh bisa ngendang pan gitu ya tah waktu tadi bade latar tukang deui ka tukang deui kira-kira tahun 54-an gitu di Jalan Setiabudi si teteh Teh Nenen di sana teh Puta Rostiati diajar ngibing ku pakoncar ngahaja ngadongkapkeun dina sabulan sabarah dinten mah da sok kitu kapungkur mah guru tadi teh sok dianeg gitu nu ngawulangna ka koncar aya mut we tukang sarona Mang Sayat di Cibiru tukang kendangna Mang Salim masih wargi keneh di Garut da cenah Mang Parmis oge sok ngabantuan pasatet eta dapun bapak apalin pisan jadi upami dina waktu sarita kaoni dina tahun 53 berontak aya nu emut Bu Ira da meureun dianggapna hiji lembaga kesenian di lembaga yang tinggi seperti BKI didukung ku para menak eta teh ke rakyat mah susah gitu juga upama etana tidak taran nyebutkeun tari da sirimpi baheula mah gitu. Nyebutkeun tara nyebutkeun tari ieu tari tara sirimpi jadi upama aya hiburan naon sirimpi euy anu emut sim kuring mangga ka ditanggihan deui. Nah, waktu sarita sim kuring resep kana kenang. Resep teh kana ngenangan. Dikeun kapal aya tari Aradea, aya Dewi Supraba. Jadi ngaran-ngaran tarian harita mah dipakoncak seseueurna tari wayang. Ya tari wayang ngan dina topeng teh eta topeng aya topeng bodas topeng nanaon malihatna tahun 50 genep dina festival pemuda di Surabaya si teteh teh gitu aya dina berita dina Warta Bandung rupina Pak Suwardi emut aya kapungkur aya Warta Bandung naon ya itu memang jadi juara diadukeun sa Indonesia tarian-tarian ternyata anu meunang teh ti Bandung dina tari topeng da Jawa jeung Bali ge kawan harita ngan mereka emut kayeuna eta mah pan aya unsur politis pekan pemuda harita mah pan ya sebutkeun ya harita mah PKI merah nah teu apa lah keur budak keneh ngan asa bahagia euy anu akhirna sabaraha anggota-anggota eta dicanak ka festival rakyat di Moskow kalebet mangkoko ngiring ka ditu gitu tapi si teteh mah henteu waktu sarita waktu ieu pakoncar ngalatih di Bandung terus ngayakeun topeng eta teh kantos kenging panyawad ti BKI buka ti sahana ya panyawad ti BKI anu topeng pedah topeng eta di kakawenan absi grapurna dewa gitu jeung anu kakawenan teh pun bapak di kabeneran pedagang tapi resep ya jadi upami Pak Opanya kakumaha Mang Ian mah pun bapak eta. Jadi eta gitu. Ari pun bapak, da saya suantana mah awon saya jadi dalang, da Pak Koncar ge kitu. Awon ngadalang nama Pak Koncar mah. Ya awon tapi ngibing. Leuleus liatna mun awewe gagahna gitu. Da tidinya nu mawi kulantaran keur di sakola rakyat baheula resep kana karawitan tari terus datang ka dieu teh jadi pas pisan muncaket sareng Mbah Kayat teh aya nu cungkuring aya 3 hal anu nari waktos Mbah Kayat ngiring ngawulang di Kokar nuyu sareng program pengajaran tapi waktu simkuring
osok milu kan itu kababakan Tarogong. Ingat tuh Erik ini tidak teh karena supaya kan itu pasti mau bako tampang. Kan itu teh boker bakayat, bakal ngomano emut pisan gitu. Rata-rata tarian anu di ditu anu saka aya mucin kuring tahun ke 61-62an harita lain tari pacece, tari wayang. Di ditu teh ya, di babakan Tarogong teh. Teras waktu simkuring KBKI upami latihan bakaya teu nabuh kenang tapi nabuh bonang. Jadi fleksibel. Geuning kitu teh nya, dia bisa menjadi seorang guru tari, dia bisa menjadi lurah panayagan, dina ieu mah biasana tukang kendang. Tapi juga dina tari mah anjeunna menjadi satu sarita pangiteunaha ku Yuswa da mangkandi tos ieu. Justru pacece anu ngadamel tabuh bonangna. Tah eta sakaterang simkuring ngeunaan Pak Bakayat. Duka di mana? Duka yang nyanggakeun ka Bu Ira. Ngan upami teu lepat. Dina waktos pacece somangan teu dina tahun 62 upami teu lepat mah. Duka hiji 62 kenging penghargaan Wijaya Kusuma. Ya, Wijaya Kusuma. 61 mun kitu lah, 62. Simkuring teh kantos macam eta teh leungit duka di mana nah teh dina seratan dina naon kitu ngan ai macam mun seratan. Aya di dinya oge ungkapan ti pacece sampaikan terima kasih saya pada Kayat. Duka tadi mana cek abi mah simkuring mah eta tulisan teh sebuah pernyataan penghargaan pan. Sanajan Bakayat teu meunang da di baheula lagi ai nayaga mah da rakyat gitu. Jadi rada hese menang penghargaan anak teh. Nah, jantan eta. Nu ayeuna simkuring hoyong menerawang. Ieu mah khususna keur mahasiswa. Simkuring wani nyebutkeun yen Bakayat pelopor karawitan tari. Karawitan tari. Bahkan santeu mencog oge upami disebutkeun Bapak karawitan tari. Artinya nah eta tina bentuk-bentuk klasikna ya da dituna bikeun ka garakan anyar. Simkuring ningali waktu latihan 61-62 harita mah ukur biasa cek pikir teh. Tapi simkuring kulantaran ningali jeung tara ningali penari-penari na duka harita tos aya ceuira teu naon mada teu wasa atuh da ngarasa jadi panayagan mah ayeuna tari pacece bebas we. Jadi si kasta teh seperti leungit. Bok pacece, bok panginten Pak Umay eta oge. Janten seperti geus lah eta bagian Kayat percaya we. Terus nu kadua, ipis kanal. Ipis kanal eta anu ayeuna leungit dina kirigan tari. Ipis kanal. Da kelang teh teu ngadudud terus kitu. Lamun simkuring ningali Pak Rapi terakhir anu apa nepikeun ka tahun 80-an. Sekarang kala dina keur rada sase teh make jeng-jeng segala kitu Bang. Sekarang ngarapak deui. Eta di antarana anu ngabedakeun. Eta Bakayat nerapkeun sistem ipis kanal sebab kitu ya dinamika kadeut. Anu nonjol. Anu beda kahiji ipis kanal dinamika. Anu kadua katingalina teh Bakayat wani ngarokeya ngolah gending. Sok sana tina patokan. Masa teh kieu, pokona urang ningali tari tayud sagemlengna eta kabeh tradisi. Tapi kulantaran dari tari pacece mah tari anyar, aya olahan-olahan sanajan teh sudah berani memberikan itu. Salah sahiji anu simkuring harita dijadikeun hiji keterkenyakan ongkoh Bakayat teh sepuh. Tapi lah leuwih ti budak ngora. Eta bonang anu biasa ge kieu ditarekeun atuh dibalikeun. Geus wani eta teh Bakayat teh. Ini sebuah catatan. Menurut saya ini sebuah catatan, sebuah keberanian seorang seniman yang tidak menjadi tua di dalam berkreasi. Gitu. Itu tuh salah gitu. Di antara karya-karya anu simkuring secara karawitan kapake ke pengamatan simkuring
Rutinnya Bu Ira, kalau saya melihat tari kupu-kupu gerakannya biasa, Anu Sulaiman nyebutnya ke tari ngompak kikian gitu. Ya. Yang bukan ini ya, jadi itu tari ngompak tidak mangawet tinggal gerak-geraknya. Tidak sedinamis surintang atau merah. Tari kupu-kupu mah sah saja. Tapi itu tarian menjadi hidup karena orang yang bernama Kayat memberikan ilustrasi musik yang jauh lebih hidup. Kalebet dialognya, ya. Kalebet dialog dialah gending, ieu rebab, ieu bonang, ieu gamang, ieu kena dipake eta. Ayeuna mah terus terang lolobana bebeng. Ya, rame asarama kan ayeuna mah aransemen gitu. Kadang-kadang bikin kaliur gitu ya, ngadengekeun karawitan tari teh. Nah, itu jadi inilah alasan bahwa saya merasa mengapa tidak sih kita menghargai eksistensi seseorang seperti Bakayat sebagai sebutkeun lah ayeuna naonnya ngaranna bapak karawitan tari. Itu aya pun ka ieu atau pembaharu karawitan tari di Bandung jeung mangkok aya istilah anyar. Ya, mungkin sekian saja. Jadi yang penting itu ialah ketika Raden Cecep Somantri memberikan penghargaan yang begitu tinggi kepada Bakayat seperti itu. Ya, Bu Endang. Ya, nuhun Bu Ira, aduh tadi munel pisan apa yang disampaikan oleh Pak Nano ya, dan itu harus ditulis di dalam buku merupakan sejarah, terutama bagaimana kiprah Pak Abah Kayat ya Pak Kayat. Tentu saja tari Cecep Somantri tidak akan bisa hidup, maksudnya hidup itu tidak bisa menjadi tarian seperti itu tanpa ada iringan karawitan, kemudian juga kendang, yang pada saat itu karawitan pun menurut tadi disampaikan oleh Kang Undang, sangat, jadi nayaganya itu sudah semuanya begitu pangkat breng gitu, begitu pangkat breng gitu. Dan pada saat ini tidak seperti itu kan. Murid-muridnya Bu Ida kedah wae nganggo notasinya. Tapi pamit tilarasna tos ieu mah tos kiat mah gitu nya. Bu Ida pan kadang-kadang galak. Udah gitu ya. Tapi alhamdulillah nah. Jadi pada waktu itu titilarasnya sudah kuat ya dengan melalui rasa. Nah, ini tadi kaitannya dengan yang disampaikan Pak Nano. Pada waktu itu di Babakan Tarogong justru tari wayang yang diajarkan. Dan saya dengar pun dari Prof. Ius bahwa Prof. Ius belajar tari itu dari Mbah Kandi ya, Pak Kandi ya Prof. Ius. Pak Kandi putranya Mbah Kayat. Dan sampai saat ini Prof. Ius walaupun belajar tari gaya Cecep Somantri, tetapi tetap eksis dalam garapan-garapan tari wayang. Nah, kita semua ingin mendengar Prof. Ius, bagaimana dulu Prof. Ius belajar tari kepada Abah Kandi, dan juga guru tari itu kan pasti juga bisa mengendang, bisa juga bermain karawitan gitu ya pada masa lalu. Dan masa kini juga ada yang seperti itu, tapi pada umumnya karena sudah dipilah-pilah karawitan, maka karawitan, tari-tari gitu. Sebetulnya yang Masagi itu ya kalau bisa gitu, bisa semuanya. Mangga Prof. Ius. Jadi saya ingin menyampaikan dulu bahwa saya bisa jadi guru besar itu tidak lepas dari yang namanya Mbah Kayat. Ya. Jadi bukan hanya karena pendidikan dari mulai di ASTI, STSI, bukan itu saja, tapi tidak lepas kaitannya dengan Mbah Kayat. Bahkan ketika saya menyusun orasi ilmiah pengukuhan jabatan guru besar, saya mengungkapkannya tari wayang. Karena dari beliau yang menjadi awal dan cukup memberikan bekal bagi saya. Itulah. Itu yang perlu diketahui. Dan saya menulis buku tari wayang itu ada kurang lebih ada 9 buku begitulah ya, tentang tari wayang, termasuk wayang wong begitulah ya. Wayang wong Sunda. Itu tidak lepas di dalamnya ada kaitannya dengan dengan Mbah Kayat begitulah. Ini sebagai contohnya kalau bisa dibuka begitulah. Ini foto Mbah Kayat ada di sini. Ada satu buku, ada 3 buku yang Mbah Kayat itu selalu ada. Ya. Buku saya itu.
Kebetulan ada 3 buku yang baru saya ketemukan, ada yang namanya Bahkayat. Di sini juga ada Bahkayat. Iya. Kenapa kok tidak dosen-dosen saya ketika kuliah di ASTI dan di ASTI begitu? Itu ada begitu. Tapi salah satu yang memberikan bekal awal itu adalah Bahkayat, sehingga Bahkayat tidak akan lepas bagi saya sebagai yang memberikan ilmu pertama. Nah, sekarang perlu diketahui bahwa saya mulai berada di Babakan Tarogong, Bandung, sebelah baratnya Rumah Sakit Immanuel. Kenapa disebut Jalan Babakan Tarogong? Saya juga setelah di SMP baru tahu ternyata banyak orang Tarogong Garut yang berkiprah hidup di wilayah jalan itu, sehingga jalan itu disebutlah Jalan Babakan Tarogong. Gitu ya. Itu juga perlu diketahui. Nah, saya mulai dari SR, dulu itu SR. Saya ikutnya SR bukan SD. Itu sudah mulai nonton wayang orang, wayang wong, Bahkayat gitulah. Nonton. Yang akhirnya setelah kelas 6 akan naik ke SMEP, dulu itu SMP Ekonomi, SMEP itu mulailah dengan Pak Undang itu belajar bersama-sama di Bahkayat, mulai dari menabuh dulu. Ya. Dari mulai menabuh dulu, jadi Bahkayat itu memberikan bekalnya bukan hanya dalam hubungan dengan tari menari, dengan panggung, dialog, tapi juga dengan menabuh. Gitu. Nah, saya belajar di Bahkayat itu pertama menari dalam wayang wong, termasuk juga dialog, nyariosna wayang. Nah, ketika mulai masuk ke SMEA, itu sering diajak ku Pak Undang, gitulah ya. Itu ke Bahkani. Bahkani itu anaknya Pak Kayat, yang juga menjadi pengendangnya, juru kendangnya Pak Cece Somantri. Nah, mulailah saya kenal dengan tarian-tarian Cece Somantri itu di Bahkani, karena Bahkani itu juga menjadi guru tari di Cibuntu, Situ Aksan, dulu mah. Perkumpulan tari yang khususnya tarian wanita. Dan saya dibawa oleh Pak Undang itu bukan untuk belajar menari awalnya, tapi nabuhnya. Nabuh gamelan. Ya mulailah sambil memperhatikan tari-tarian gitu. Karena Pak Undang itu sebetulnya bisa menari, bahkan bagus menarinya, hanya sayang lebih fokus ke gamelan, ke karawitan. Sayang tangannya bengkok. Jadi kalau saya lebih fokus ke tarian dan wayang wong, kalau Pak Undang lebih fokusnya ke ngendang dan gamelan gitu lah. Makanya itu ya juru kenang Pak Cece Somantri, dan yang ngabonangnya ya Bahkayat selaku penata karawitannya. Jadi saya belajar tarian Cece Somantri itu ketika di Mangkani begitu lah. Akhirnya saya bisa tari samba, tari wayang samba, bukan di Kori begitu kan, yang sekarang jadi ASTI saat itu. Itu di Mangkani, dan akhirnya saat itu di Kori ya, konservatori tari Indonesia di Gedung Merdeka. Waktu pengesahan sebagai mahasiswanya saat itu, saya disuruh menari. Mungkin Pak Undang yang ngarewosnya ke Pak Atma di Berata. Saya menari tari samba, bukan tari wayang yang lain. Tari samba itu kan tarian karya Cece Somantri. Gitu. Tarian wayang yang dibekali dari Bahkayat saat itu, karena hasil dari Mangkani itu. Jadi di masa lalu, ya termasuk Pak Undang, itu orang karawitan itu narinya bukan main, begitulah. Jadi karena pengrawit yang sekarang itu ya bisa menabuh, tapi kalau disuruh menari nggak mungkin. Nggak bisa. Nanti di masa lalu, meskipun tanpa notasi, gitu kan. Jadi daya ingatlah yang jadi utama dengan daya kupingnya, daya rasanya. Itu yang utama. Jadi kembali lagi bahwa wayang wong Kayat itu sampai akhirnya saya menjadi direktur ASTI terakhir dan juga menjadi ketua STSI, itu ada mata kuliahnya khusus drama tari, yaitu diantaranya ya drama tari tradisi di Sunda, khususnya yaitu wayang wong. Dan wayang wong itulah yang saya ajarkan, mulai tariannya juga dialognya itu dicoba diajarkan tentang itu gitulah. Ya saya bukan dari hasil studi secara ilmiah, tapi dari alamiah gitu ya. Mendapatkan hal tersebut. Sampai sekarang pun ya mohon ini maklum saja. Saya di Pasca sekarang kan masih ngajar di Pasca
di semester 3 yang mau tugas akhir, itu mahasiswa ada yang memilih untuk penciptaan tarinya ke arah Tari yang wayang. dari sini itu dari wayang dan dari drama tari wayang gitulah. Jadi itu satu hal yang menarik bagi saya bahwa Pak Hayat itu pemodal bagi saya pertama yang hingga kini itu tidak pernah lepas gitulah. Jadi beliau itu bukan hanya tarian saja tapi juga termasuk juga dengan drama tarinya gitu loh. Ya. Karena memang beliau Pak Hayat ini memang nama aslinya bukan Hayat gitulah ya, itu kan dari nama Hayat Garut gitulah. Beliau itu memang di masa lampau itu sering nama guru itu menjadi nama muridnya, nama murid kesayangan itu sering terjadi. Bahkan ada juga yang namanya menjadi nama belakangnya itu seperti itu. Jadi tidak aneh kalau Mbah Hayat, Mama Soma itu akhirnya yang terkenal nama Hayatnya. Hayat ya. Padahal Soma ya. Iya, nah itu saya belajar di beliau itu ya sampai saya masuk ke Kori saat itu yang sekarang yang jadi ASD, jadi ST, sekarang jadi ISBI itu tidak lepas dari selalu yang mendasari saya belajar itu dari Mbah Hayat gitu ya, karena lebih dikenalnya Mbah Hayat. Pak Unang ini santeragan lah, sama waktunya itu saya belajarnya bersama. Santeragan. Ya, itu lebih arahnya ke karawitannya gitu ya, dan juga menangnya cukup baik gitulah ya. Hanya sayang itunya waktu itu ya. Putranya Mangkani Dedi yang pernah jadi di Piatikara kan, Dedi pernah di Piatikara itu sepertinya tidak berkembang gitu lah, sayangnya itu. Entah terusnya jadi apa, saya sampai sekarang juga tidak tahu deh kondisi dari putranya Mangkani itu. Padahal sebenarnya putra Mangkani juga punya kemampuan yang cukup gitulah, terutama baik menarinya maupun menjadi pangrawitnya, terutama juga ngenang. Tapi karena kurang berkembang dan entah jadi profesi apa, akhirnya Pak Undang lah yang ketika di Polri kemudian di ASTI itu Pak Undang terus dibawa, terutama ketika itu yang menjadi panutannya Mbah Hayat itu yang tuanya adalah Pak Noh Atmadibrata. Adalah yang membawa beliau ke Polri begitu. Terus juga Pak Undang. Itu diantaranya karena beliau lah Mbah Hayat yang memberikan pupuk pertama gitulah bagi saya tidak akan melepaskan karena beliau lah ya. Kadang-kadang saya sendiri ya meskipun secara kekeluargaan turunan keluarga bukan, tapi selalu mengingat dan selalu mendoakan semoga Pak Hayat itu karena jasanya bagi saya khususnya itu sangatlah besar. Juga termasuk mungkin juga tentang kehidupan tari Somantri. Dan yang saya teruskan hingga kini adalah wayang wong dan tari wayang. Gitu. Ya, luar biasa ya. Luar biasa pengalamannya Pak Yus. Jadi Prof Yus itu tari wayangnya dari Pak Kaya, tari Caca Somantrinya dari Pak Kandi gitu ya. Ya. Nah, Prof Yus ketika membuat tarian wayang, apakah ada unsur motif gerak atau ragam gerak Pak Cecep pun diambil untuk lebih memvariasi atau lebih menghidupkan tarian Pak Yus misalnya, Prof Yus misalnya. Jadi yang pertama tarian wayang yang saya susun gitu lah, itu mencoba merangkum dari 3 kelompok tari wayang yang saya anggap menonjol. Itu gaya Garut, gaya Bandung, dan gaya Sumedang. Karena gaya Sumedang Ono saya pelajari langsung ke Pak Ono-nya gitulah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga bagian-bagian tertentu atau elemen-elemen tertentu saya masukkan dari elemen gerak dari karya Caca Somantri, terutama tarian-tarian wayangnya juga begitu. Karena Caca Somantri tidak hanya tarian ya yang sekarang ada kupu-kupu, ada sulintang, merak dan sebagainya, tapi ada tari Sabah, ada juga tari Panji. Itu terutama tarian laki-laki. Kalau tarian wanitanya saya karena di wayang itu tidak sedikit juga tarian-tarian wayangnya begitu. Itu saya ramu begitu ya. Namun tidak lepas tetap
yang menjadi pondasinya adalah dari pondasi-pondasi yang menjadi patokan dari tari wayang Bandung dan Garut, tambahlah sedikit dari Sumedang. Ya, Prof. Yus, untuk penataan karawitan nih pada waktu itu, Pak Kayat kan juga menguasai untuk iringan tari wayang, juga iringan tari Caca Somantri. Pada waktu itu bedanya apa gitu? Bedanya di tari wayang lebih banyak lagu-lagu agung. Ya. Gunung Sari, semacam itulah lagu-lagu. Beda dengan tarian Caca Somantri kan satu wilet ya? Lagu satu wiletan gitu lah. Ya, satu wiletan. Tari wayang itu lebih banyak lagu-lagu agung. Gitu. Ya, memang kondisinya sampai sekarang masih dipertahankan ya itu kan? Ya. Untuk iringan tari Prof. Yus. Jadi masyarakat kan bisa membedakan. Kemarin pun ditayangkan Prof. Yus, tari Prof. Yus, tari Badaya, agar masyarakat bisa membedakan bagaimana koreografi dan karawitan tari Wirahmasari, Gerses, kemudian gaya tari Pacece, kemudian gaya tari Jaipongan, dan tari wayang gaya Pak Prof. Yus yang sumbernya induk dari Pak Bah Kayat ya sebagian gitu. Kan Pak tadi Prof. Yus mengatakan bahwa bukan hanya dari gaya Garut saja tetapi juga Sumedang dan Bandung. Baik, tadi paparan Prof. Yus cukup ini ya. Jangan lupa ada satu hal. Ya. Saya lebih memantapkan tarian Caca Somantri itu ketika di Kori. Dan yang dosennya adalah Ibu Ira. Bu Ira mah dosen semua. Itu gitu kan. Ya. Tahu saja. Ya, saya juga kemarin menyampaikan bahwa guru-guru tari pada waktu itu pada umumnya laki-laki, hanya satu-satunya guru perempuan itu Ibu Ira gitu. Dalam sejarah, dan saya sentuhan tubuh saya oleh guru perempuan oleh Bu Ira ya pertama kali. Oke. Jadi mungkin Pak Undang, Pak Undang barangkali menambahkan menguraikan ya pengalamannya sebagai cucu dan juga murid, karena bercerita juga mengenai belajar ini tari wayang. Ya, coba Pak Undang. Ya, Pak Undang. Ya, abdi kantor sasarengan sareng Pak Yus di Babakan Tarogong, tingawitan belajar karawitan, terus malah ngiring anggota itu menjadi wayangnya Bah Kayat lagi. Tapi saya lebih fokus ke karawitan. Malah Pak Yusma dia itu dianggap sama Bah Kayat itu bintangnya, karena dia satu-satunya yang penari-penari seperti ladak lah gitulah istilahnya Pak Yus gagah gitu. Yang dijagokan Pak Yus sama Bah Kayat itu. Dan kalau cerita pemain Somantri sastra bahu itu, dia menjadi Somantrinya. Wah. Yang paling penonton. Iya, memang Pak Yus bintangnya kalau di Babakan Tarogong. Kalau menari, kalau wayang orang Babakan Tarogong mau mentas itu menghambakan Pak Yus waktu itu. Ya, saya udah lari ke pengendang waktu itu. Ya. Karena tidak ada yang mau, ya maunya menjadi wayang semua. Saya lari ke jadi tukang kendang. Maunya jadi wayang mereka itu, kadang-kadang susah cari pengendangnya ya. Saya dipaksakan lah gitu sambil belajar. Terus saya itu Kori waktu itu saya tahu tarik kursus, terus sedikitnya Cirebon dari Pajana, ya saya sudah di Kori. Karena di Kori waktu itu tidak ada yang mau menjadi tukang kendang karena tidak dibayar. Iya. Gratis ya? Tidak ada yang bayar. Waduh. Ya karena tidak ada uang waktu itu. Iya. Sedangkan Pak Noh mau terus berjalan Kori, tapi nayaga-nayaganya pada kabur semua. Hanya mungkin saya yang ingat saya itu Pak Komar yang setia pemain bonang itu. Terus saya yang lain-lainnya mahasiswa kadang-kadang Pak Yus juga main gamelan waktu mahasiswa itu. Kan Ibu Praku Anjen waktu Ibu Ira ujian, Pak Yuyun ujian, Pak Nugraha ujian, saya nagen 6 jam main kendang kuat. Allah. Tidak ada lagi. Ya, gitu. Pak Yus samping dia udah menari ujian ya nolong gamelan karena kekurangan yang pemain gamelan waktu itu.
Iya, masalahnya Kalah uang yang labur. Iya. bayar, kan tidak ada yang tidak ada bayar. Seperti dulu kan penjaga itu yang ditarik dari apa Karawitan Sunda, Pak Oman Suwanda jenatnya. Terus Iya. banyak Pak Toma, sudah Pak Nugraha masuk, selalu bawa nayaga semuanya. Jadi Pak Nugraha, terus Pak Yuyun masuk bawa keluar, bawa itunya penayaganya lagi semua. Jadi rada sulit waktu itu. Tapi ya itu yang jadi masalahnya pada kabur itu 3 bulan tidak ada honor ya. Stop semua. Nah itu ya saya belajar banyak waktu itu karena saya sedikitnya belajar Pak Nugraha, terus Bu Ira udah pastilah dari karena belajar dari Pak Kandi dulu pasti sedikitnya tahulah itu apa penari itu. Terus belajar tarik kursus sedikitnya ada itu waktu itu Pak Jana juga suka datang dari Cirebon. Ya. Gitu. Ya sedikit-sedikitnya nempel lah sedikit. Alhamdulillah bisa dimanfaatkan di sini. Iya. Ya, di Amerika Ya, mengajar nari juga selain kendang, selain karawitan. Siapa? Saya. Undang, Kalau ya. emergency itu emergency namanya. Emergency. Emergensi darurat. Sekarang ada 2 yang tambahannya gitulah. Ya. Ini cukup penting. Pertama bahwa kenang di Pacece Somantri itu tidak semua paralel dengan gerak itu. Itu yang menariknya. Ya. Contohnya, umpamanya ukal. Ukal itu kan legato, bukan staccato. Ya. Kenangnya termasuk Pak Undang yang ngenangnya itu turung kenangnya staccato. Tapi jadi malah jadi enak begitulah. Jadi tidak kenangnya tidak turung padu bang pak barulah itu ada kontras tapi jadi menarik begitulah. Nah sekarang tari nggak ada yang bisa kontras seperti itu. Umumnya ya diikuti saja kadang-kadang di los gitu karena susah secara gendangnya. Itu yang apa ya pertama. Jadi Pak Undang itu setelah lepas dari Asti begitulah ya terus ke Amerika karena saya juga itu akhirnya mengajar kurang lebih 1 semester lah di UKLA dan di Santa Cruz waktu ada Pak Undang. Itu juga saya mengajarkan wayang bom gitu ya. Tapi apa dialognya dirubah dengan bahasa Inggris saat itu. Kurang mengerti kan harus ada rasa kan. Bukan hanya bisa menerjemahkan saja. Gitu. Jadi pas Arjuna teh pakai bahasa Inggris dihaluskan gitu ya. Di bahasa Inggris. Oh ayu gitu. Dengan bahasa itu mengajarkan Jawa Jambung selain karya wayang. Ya. Iya. Menambahkan saya ya. Ya. Saya selama di sini, alhamdulillah saya udah bawa bangsa seniman-seniman dari Bandung, termasuk ISBI yang didatangkan ke Amerika bekerja sama dengan Universitas Santa Cruz. Contohnya Pak Yus pernah membuat 1 karya di sana. Bu Irama jangan diceritakan lagi, udah jalan ke Cai lah kalau mau. Udah itu mah bintang namanya. Inung terena. Meninggung tere. Terus Pak Nohatma di Brata berapa 3 kali masuk ke Santa Cruz. Panano S, Abai Subarja, Ahmad Parmis yang anak mudanya. Terus rombongan Tati Saleh dulu. Yang rombongan Tati Saleh pertama ke Amerika. Terus rombongan Eis Komariah waktu itu juga lah. Terus dengan rombongan Bu Ira ada dari wayang golek dari Giri Harja, Asep Sunandar. Iya. Terus dengan itu dengan Kias Iden rajinya Pak Asep. Terus dengan Bu Tati Ugan. Namanya adik Pak Asep. Ya. Jadi sudah merasakanlah sedikitnya kerjasama andil dengan orang-orang luar di sini. Dan itu karena kalian memperjuangkan dan alhamdulillah mereka lebih tertarik dengan kesenian Sunda itu, malah Jawa dan Bali juga di stop dulu, menyimpang dulu ke Jawa Barat. Karena banyak kelihatannya di sana karena dari hasil-hasil karya-karya mereka yang di sini diterapkan. Iya. Seperti Henry Spiller atau Andrew Winter. Itu tertarik karena itu banyak yang
dibuat di Santa Cruz. Jadi mereka, oh bagaimana nih tari wayang, bagaimana wayang golek. Jadi banyak yang ke Giriharja juga belajar. Nah, alhamdulillah ya sedikitnya saya andil juga lah mempromosikan Jawa Barat. Gitu. Ya, jadi ini ya segala macam, ada sebagai duta budaya, sebagai bapak, secara pribadi, ya, sebagai penerima semua tamu, sebagai mediator gitu ya. Tidak lepas dari bimbingan Ibu Kety Polly. Ya. Jadi apa yang saya bilang, Bu, karena dananya yang penting itu ya, didekati itu dananya dari mana kan. Ya. Saya dekati Bu Kety yang berpengaruh tuh, cari uangnya di mana. Oh, apa kamu mau apa? Saya carikan bagaimana mendatangkan ini, bagaimana mendatangkan ini. Ya Bu Kety yang usaha itunya keuangannya. Ya. Nah, dekat dia itu saya bisa bawa beberapa orang. Karena di Santa Cruz kadang-kadang itu karena banyak saingannya, Bu. Kalau program saya di Santa Cruz karena ada Bali, bukan saya anti dengan Bali, tapi ya saya dulu yang sebelum Bali itu saya dulu yang mulai dari gironya. Masa harus diambil orang lain. Nah sekarang saya ada alasan kenapa belum pensiun. Saya bertahannya itu karena nggak ada gantinya. Jadi belum ada yang menemukan yang satu jurusan dengan kita lah, istilahnya Sunda aja lah gitu. Jadi kita sampai bertahan, mudah-mudahan saya dikasihan sehat gitu ya, bisa bertahan gitu. Nah, itulah yang saya pertahankan. Ya. Belum ada gantinya. Pada tahulah Pak Yus, muridnya banyak itu, banyak yang ke malah beasiswa yang masuk ASTI itu karena Pak Yus dulu banyak mahasiswanya, termasuk Bu Ira juga. Banyak yang ambil beasiswa Dharma Siswa masuk ke ASTI. Ya. Ya. Nah, itu Bu Endang, itulah masalah kita ya, masalah seni Sunda pengembangannya di luar negeri. Tidak banyak, mungkin saya kira hanya satu-satunya seniman Sunda seperti Pak Undang yang mau mukim dan terus mengajar dan mengembangkan seni Sunda di sana. Saya pernah menanyakan beberapa kawan dari ISBI Bandung ya, STSI. Ya, kenapa tidak mau mengajar? Dan rupanya itu suatu kendala yang besar karena orang Sunda katanya betahnya di kandang di Sunda, tidak mau gitu berkelana seperti Pak Undang itu. Jadi saya pesan kepada Bu EN juga, tolong lulusan-lulusan yang baru, pemuda-pemuda seniman Sunda kita itu mempunyai keinginan untuk mengembangkan seni Sunda di luar negeri. Karena kalau saya kebetulan ke beberapa negara begitu, yang namanya karawitan Jawa, karawitan Bali, dengan tariannya, dengan latihannya itu hidup. Tetapi kalau gamelan Sunda, hanya gamelannya saja. Ada degung, ada pelog gitu ya, ada salendro gitu. Tidak ada yang mengajar, tidak ada yang belajar. Nah itu sangat menyedihkan. Nah jadi pada kesempatan ini yang mudah-mudahan ada lulusan-lulusan seniman muda baru dari ISBI yang mempunyai niat untuk mengembangkan seni Sunda di luar negeri. Apakah itu karawitan, apakah itu nyanyiannya atau menarinya. Iya. Ya memang betul Bu Ira. Beberapa kali saya keluar negeri yang saya lihat di kedutaan itu latihan tari Jawa, latihan tari Bali. Kemudian saya menanyakan mengapa. Satu, memang tidak ada pelatihnya, kendala bahasa Inggris gitu ya. Kendala juga. Iya, seperti ini aja Bu, penerusnya yang di Santa Cruz itu ya sekarang kalau saya tinggalin dengan begitu aja lah, bye-bye gitu ya, tidak ada tanggung jawabnya. Artinya kasihan. Ya, bukan kasihan direbut orang lain lah karena programnya udah jalan lah. Di mana lah istilahnya di mana satu sekolah gamelan ada 5 kelas itu aja. Paling-paling 1 kan. Ini malah ada 5 kelas dengan murid yang tidak tertampung. Itu kebanyak peminatnya. Populer Pak Undang mah di sana. Itulah jadi itunya kan, jadi anak-anak banyak yang itu yang interestingnya itu karena itu musik Sunda itu. Tertarik lah. Iya, ini sudah tidak terasa kita ya karena asik ya, hampir 1 jam. Di sini ada tamu juga
Ibu Ida Rosida nih. Nah, Ibu Rosida, tadi kan sudah banyak mendengar bagaimana karawitan dengan tari itu tidak bisa dipisahkan ya. Dan para penari dahulu itu kedah diajarna beheula gitu nya, model Prof Yus tadi Kang Undang kedah diajarna beheula. Jadi ketika menari merasakan bagaimana iringan tari kantenan tiasa ngendang mah gitu ya. Nah, bagaimana menurut Ibu Ida ya ketika di Kokar, apakah Bu Ida juga pernah menerima, kalau dulu kan guru tari di Kokar itu Pak Kodir ya, Pak Kodir Ilbas. Apakah Bu Ida juga pernah menerima tari-tarian dari guru tari Pak Kodir atau siapa, Caca Somantri, tarian karya Caca Somantri? Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sim kuring teh da ngadeg-deg atuh ayeuna teh margi aya sim kuring mah sanes sanes biasa tari, sanes orang tari namun ieu teh dugi ka pejabat-pejabat tari, Profesor Ius, terus Profesor Bu Endang, terus Ibu Ira, terus Pak Undang ti luar negeri dugi kieu sedengkeun sim kuring mah pangitan basic teh karena karawitan. Namun pangitan sakadikeun mah kitu bade nyanggem we kitu da tadi dipiaran ku Ibu Profesor Endang sama Cida nyanggep we pangintan dina hal ieu. Punten pisan Kang Undang abdinya meuni ararisinnya Tahun-tahun penak Ibu. Kalau sekarang simkuring teh kabugur sekolah di SMK 10 di Kokar. Tos kitu taras lulus, tas simkuring teh kuliah di ASTI jurusan tari abdi teh. Mohon. Apaan abdi ge di Kokar jurusan karawitan Bu Ida? Sok mangalajengkeun. Teja terus pamaman Paraden Maman lajeng ku saha teh tari Jawa Ibu Maya Ya. lulusna teh saya teuing pangintennya sakitu mah lajeng ngalajengkeun ka jurusan karawitan tos di STSI Surakarta janten abdi mah jebolan STSI Surakarta gitu. Namun Punten Bu Ida bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Lulusan dari STSI Surakarta pada tahun 90. Nah, mungkin saya di sini ingin menggarisbawahi saja mengenai karawitan tari begitu. Ya. Saya diketahui bahwa saya itu putranya Mang Koko. Mang Koko itu saya putra ke-6 dan saya tahu betul mengenai kiprah beliau itu karena Mang Koko itu dari dulu membuat pirigan-pirigan gamelan Wanda Anyar kreasi baru. Tapi tidak disetujui karena dianggap merusak tatanan daripada karawitan gending itu. Tapi setelah itu pada tahun 1973 beliau mendapatkan anugerah seni dari Menteri Pendidikan Dr. Muhtar Kusumaatmadja sebagai pencetus karawitan Wanda Anyar. Sejak beliau membuat kawi-kawi Wanda Anyar diantaranya seperti lagu Angin Buri, Gupai Lembur, Gupai Pileleyan, Sariak Layung, Bulan Telang Layang Puting sebanyak 152 sekar gending. Setelah itu kemudian beliau juga berkiprah pada iringan tari. Nah, diperbolehkan mungkin karawitan Mang Koko teh teu ngarusak tatanan asal kenongan dan goongannya jatuhnya betul-betul itu sawilet dua wiletnya sehingga beliau itu bersama membuat gending Hujan Munggaran yang kemarin dibicarakan waktu di Unpad. Nah, Hujan Munggaran itu yaitu gerakan dibuat oleh Mang Koko, kemudian dikoreografi oleh Bapak Noh Atmadi Brata. Itu berjalan itu karena Hujan Munggaran itu lahir pada tanggal 28 September 1973. Sama-sama tos ayah, namun setelah disahkan oleh Bapak Dr. Muhtar itu, Mang Koko lebih giat lagi membuat lagi.
Dalam hal ini tentu saja kami merasa gembira karena Pak Noh itu nyarios kieu pangitan. Cik Mang eta lagu Hujan Mogara teh saya akan bikin tariannya. Bikin aja dulu gendingnya. Jantan gendingna heula didamel heula. Kemudian Pak Noh membuat Tarian ya. menggambarkan 4 orang wanita lagi ngaramet dan sebagainya. Kemudian terjadilah hujan dan gelap dan sehingga menimbulkan suatu kegaduhan dan sebagainya. Akhirnya setelah itu selamat lagi. Kemudian itu tanggal 28 September 1973 dan itunya notasinya tulisan tangan Mang Koko sampai sekarang ada di saya. Itu karawitannya itu terdiri dari Laras Pelog, Laras Salendro, dan Laras Pelog dan Salendro beralih-alih. Itu durasi waktunya kurang lebih 6 menit. Kemudian saya dalam hal ini ingin menawarkan, Cik itu kalau dipakai sekarang dengan umpamanya dengan iringan-iringan kekinian alangkah bagusnya. Belum bicara seperti itu, saya sudah kedatangan dari jurusan tari SMK Negeri 10 meminta Bu Ida cobi di damar rekamanana Simkuring akan membuat koreografinya katanya gitu. Nah itu mungkin awal pertama karena menurut saya itu lagu itu sangat dinamis karena kendang itu tidak berfungsi sebagai ya iringan kecil ngagoongkeun dan kebanyakan aksen-aksennya oleh suara gemelannya itu sendiri itu jadi yang saya banggakan itu Hujan Munggaran sehingga kemarin juga lagu Sulintang menanyakan mana atau Hujan Munggaran teh nanti mungkin saya akan membuat audionya dia aja bisi nanti di bagian akhir. Ya. Kemudian dalam lagu anak-anak Mang Koko membuat lagu Rengkat Ngawih Sekar Indria. Itu banyak dibawakan, itu 21 lagu cangkurileng. Itu banyak dibawakan oleh anak-anak. Lengkap dengan karawitan gendingnya dan dalam hal ini sudah dipakai oleh Ibu Ina. Bagus. Oh ya. Rengkat. Itu tari anak-anak ya. Ibu Ida, kalau di Kokar pada waktu itu kan ada pelajaran tari ya, pelajaran tari. Bu Ida mengajarkan nggak iringan tari? Ada kelas khusus? Saya dalam hal ini turut mengajarkan walaupun tidak sepenuhnya full. Saya kan waktu di SMK 10 itu gamelan kreasi baru, gamelan Degung, Titi Laras dan gamelan Jawa. Nah itu dan kemudian saya sedikit-sedikit dan mereka menanyakan, Bu, kalau iringan-iringan tari kumaha, ya sementara ayeuna mah tradisi aja dulu, umpamanya catrik, namida lana tila latina tila nami mimi nami mimi dan sebagainya. Dan itu Laras Pelog. Kalau lagu itu ya sementara kami lagunya tidak berani dengan membawakan aransemen-aransemen khusus pada waktu itu karena saya mengajar pada waktu itu dari tahun 71 sampai pensiun 2013. Jadi saya mengajar iringan-iringannya itu yang sesederhana mungkin gitu. Ya, ketika saya diajar tari oleh Pak Kodir, memang pengendangnya Pak Tosin ya, Pak Tosin, Mang Tosin, kunaonnya tukang kenang teh disebutna Emang, Mang Tosin, Mang Dase, Mbah Rapi. Nah, saya tidak ingat apakah penabuhnya itu anak teman-teman, kalau tidak salah teman-teman Kokar juga gitu ya. Jadi gantian, setelah nari nabeh, terus kita nari, setelah nari nabeh. Tapi waktu itu saya dimintanya nari terus dengan Asep Sulaiman ya, kalau tidak salah. Itu Bu Ida ya yang mengajarkan. Tuh, saya mengajarkan dan galak lagi Pak Undang. Ya, biasanya ada Bu Ida. Ada pantesan UN logo ka Bu Ida. Bu Ida, abdi terus penari kena. Iya, jadi Prof Ius memang dulu mah di Kokar kadah tiasa nabeh, tiasa ngibing, tiasa ngabeh, tiasa ngibing gitu. Tapi anu ngibing da jagrek mah kadang-kadang nyumput hoyong nakolep Kang Rasman misalnya. Alim nih parang ngibing ya terasman nabeh gitu. Tapi ham sedikitnya Bu soal enggak. jurusan tari di SMKI
Mohon. di Bantos gitulah ya bukan Mohon. saatnya Pak Undang sareng Pak Noh ngaulang di SMK di zaman Kokarti dilajengkeun ku Pribados. Mohon. Teh gitulah. Kan Pak Pribados langsung akhirnya buka jurusan tari. Tari. Karawitan itu jurusan tari. Mohon. Jurusan aku kayak siaman buka jurusan. Nah ngetesna nu di SMP mereka SMK jurusan tari teh bisa diakeun salon, bisa diakeun sampur. Ya. Bisa teu ninggal. Rek ninggal mah rek kumaha we. Tapi bisa teu langsung. Lagi saat eta gitulah sangat diperlukan karena karawitan itu kekuatan SMKI bukan SMKI ya SMKI itu kekuatannya ada di karawitan tari ya. Kekuatannya melalui waktu sarita pinten Ibu Ida dukahilapeun gitulah justru sebetulnya Pak Tatang Benyamin makanya itu ya. cukup interest juga pada karawitan tari Tatang Benyamin itu pinten ya. guru Uninga Pak Tatang Benyamin Mohon. cukup interest juga pada karawitan tari gitu. Ya. Itulah ya tabihanana. Mohon. Mohon daras janten kapungkur mah kedah tiasa ngendang oge. Numawi waktu KKN teh numawi harita tukang kendang aya kapaksa tah kandagan teu bang janten apal gitu. Margi kendang sareng. Nah, undang. Ya betul. Jadi dulu ketika kita KKN perempuan pun ya karena tidak ada tukang kendang ya harus ngendang gitu. Untuk hafal cangkem gitu kan. Tupak dong timpak, bambang tumpak, bangpak ya yang nggak tahu enak tadi enakeun atau enggak. Yang penting kita bisa ngendang dan bisa nabuh. Ya. Tari kumpul kaulakeun gerak teh henteu ku hiji 2 3. Mohon. Gerak aku soal kenang ajarkeun teh. Sehingga beres konten atas apa salah kerang gitu terus kadang jadi guru teh tara hiji 2 3 tara kitu juga guru tari ayeuna tapi bak blang itu yang diajar dong blang akhirnya aya terus saya tari ayeuna mah terus ayeuna hitungan 8 apalna penerima hiji 2 3 4 5 genep 7 8 gong. Terus make N di antara teh. N1, N2, N3. Oh, ini tuh mah. Oke. Tadi atos Ibu Ida, ti Prof Iu sakalresan aya Kang Heru, kapungkurnya Kang Heru di Kokar. Jabi nari Sunda, jabi di piwarang nari Jawanya harita teh. Sunda deui. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ya, tari Jawa, tari Sunda, nabeh Sunda, mangga pengalaman waktu di Kokar nampi tuh sudah deh ketika di Kokar mendapat pelajaran tari yang kata Kang Undang mah harita asa pangkasemna asa henteu asa panghideungna gitunya. Pak Heru. Mangga, monggo. Ya, terima kasih telah diberi kesempatan berbicara, mengobrol. Terutama saya ingin sampaikan salam untuk Bu Ira, walaupun mungkin Ibu Ira nggak pernah mengenal saya, tapi saya selalu ngikut kalau Bu Ira mengajar tarian karena satu komplek kan dulu Kokar dengan Asti. Iya, betul. Apa kabar? Pak Undang tentunya. Alhamdulillah. Bu Ida juga termasuk, walaupun saya pernah belajar dengan Bu Ida, tapi sebaliknya pada waktu di STSI beliau menjadi mahasiswa saya. Begitu. Waktu di Solo. Ya, pengalaman waktu di Kokar, saya mengalami beberapa guru tari, diantaranya Pak Pando, kemudian Pak Kodir Elias, dan juga Pak Nuh, tidak salah. Memang betul bahwa pada waktu itu, kalau pas pelajaran tari, kita bergantian. Yang nabeh sebagian, yang nari sebagian. Dengan sendirinya, walaupun tidak fasih betul menari, tapi bisa menari, walaupun tidak fasih betul karawitan,
tapi bisa karawitan. Tentunya karawitan pasti bisa karena memang waktu itu lebih kepada jurusan karawitan. Jadi tari merupakan pelajaran kalau tidak salah hanya seminggu sekali itu tari itu 2 jam. Di antaranya yang saya ingat adalah Toto Amsar, Pak Toto Amsar Suwanda itu narinya paling jelek waktu itu. Tapi dia bisa jadi dosen tari di ASTI. Dia kalau ketemu saya itu Pak Toto itu satu angkatan persis. Jadi bisa jadi dosen tari, Ru, gitu. Dia panggil Ru aja sama saya. Nggak mau sama gorengan senarina. Jagrek. Jadi termasuk juga pengalaman mengiringi tari Hujan Munggaran. Saya juga Nabe Saron. Memang karawitannya sangat kental sekali. Jadi saya melihat tarian itu mungkin drama musikal ya, menggambarkan Hujan Munggaran, kemudian diberi tarian. Sebab kalau gending itu secara mandiri dimainkan, itu juga sudah bisa kita nikmati tanpa ada tarian. Saya tidak tahu kapan itu berhenti, tarian itu dipintonkan di Kokar atau di SMKI tidak diteruskan, karena pada waktu zaman saya itu menjadi salah satu suguhan untuk para tamu yang datang ke Kokar tadi Hujan Munggaran itu. Saya ingat betul yang main bonang Bu Ida sendiri, didampingi oleh Pak Risponda, penang penerus. Saya kadang-kadang suka nyaron. Tetapi kalau di pentas di luar itu, kadang-kadang saya justru sering suruh menari. Tapi karena saya punya latar belakang tari Jawa, jadi di Kokar itu saya menari tari Jawa, diantaranya tari Gatotkaca Gandrung dan tari Bambangan Cakil. Jadi banyak yang mengenal saya ini penari Jawa malahan di Kokar itu, bukan penari Sunda begitu. Tarian Sunda saya mengalami itu tadi dengan Pak Endok, Pak Kodir, kemudian Pak Nugraha sebentar. Selebihnya karena memang saya lebih menekuni karawitan Sunda, sehingga saya dipercaya untuk membuka program S1 di Solo oleh Pak Gendon pada waktu itu. Dengan begitu saya harus menguasai semua unsur karawitan, semua materi yang ada unsur karawitannya, termasuk dalam ini karawitan tari, karawitan wayang, dan karawitan itu sendiri. Mungkin itu pengalaman yang ingin saya sampaikan kepada publik. Ya. Terima kasih, Pak. Makin ini ya, makin seru ini, harus ada yang membukukan ya, karena ini sejarah yang selama ini banyak yang tidak tahu juga. Tadi pengalaman Prof. Ius, Kang Undang, Kang Heru ya. Mungkin Bu Endang boleh saya usul ya. Ada siapa barangkali lagi? Ini saya barangkali perlu dibicarakan juga bagaimana pengaruh dari kreativitas Bhakayat ini hingga menjadi karawitan yang kita dengar sekarang. Misalnya saja kita ambil yang tari Sulintang itu ya, kan tadinya awalnya bagaimana, lalu bagaimana pengaruhnya dari Bhakayat itu, saya kira tidak akan lepas juga ada pengaruh dari Pak Koko yang merubah sehingga menjadi karawitan lagu tari Sulintang yang sering kita dengar yang dimainkan oleh kawan-kawan penabuh di ASTI waktu itu yang dipimpin oleh Pak Aim Abdul Rahim. Itu bagaimana itu? Saya tidak tahu ceritanya. Ada yang bisa bercerita ini, Cida, barangkali kan seueur ornamen tuh Kasunda deui. Banyak ornamen yang masuk menjadikan variasi tari Sulintang. Atau barangkali Prof. Ius? Lah gitulah, karena ini saya beritahukan sajalah ya. Sentra Tari Ramayana Nasional tahun 71 yang tempatnya pertunjukannya di Rabana. Itu yang menata karawitannya adalah Mang Koko. Jadi artinya
tidak aneh kalau gaya kreasi Bang Koko itu pada tarian-tarian itu muncul akhirnya di masa kini dan di masa setelah tahun 80-an itu mulai kreasi-kreasi Wanda Anyar Mang Koko itu menjadi salah satu bagian dari karawitan tari Sunda. Itu tidak aneh. Karena tahun 71 yang saya tahu gitu, karena saya jadi penarinya saat itu di Senat Tari Ramayana Nasional. Iya. Dari Sunda, dari mulailah Betawi ada, sudah jelas Jogja, Jawa Timur, Solo sudah jelas, Bali sudah jelas gitulah. Malah saat itu selain DKI ada juga muncul yang dari Sulawesi gitu ya. Nah itu karawitan tarinya digarap oleh Mang Koko. Ya. Karawitan tari. Jadi artinya kalau saya tidak aneh kalau Mang Koko itu akhirnya karya karawitannya banyak juga dijadikan sebagai modal dasar untuk kreasi-kreasi selanjutnya. Karena memang tadi kan disebutkan tari Janmungaran itu kan itu diisi oleh Noat Badibrata dengan tariannya. Tapi kalau di drama tari Ramayana itu saling isi-mengisi gitu lah. Antara tari dengan karawitan. Jadi Mang Koko itu menggarapnya malah itu kan hampir 1,5 jam sudah tari Ramayana. Iya. Gitu. Mang Koko menggarap karawitannya. Jadi terutama ini variasinya banyak di Bonang dan Rincik ya, Prof Yus ya? Iya. Kan kalau dulu itu dikecerek gitu ya. Kalau dulu itu pengisi selain kenang itu adalah kecerek. Itu banyak pengisi gerak itu jadi kenang itu tidak 100% dominan. Iya. Mulai munculnya kreasi karawitan gaya Mang Koko di dalam tarian-tarian. Jadi artinya tukang kenang merawasin gitulah. Jadi banyak diisi oleh lebih iup ya. Arasmen gitu lah. Iya. Mulai yang seperti saya di masa kini agak melempem gitu. Iya. Dina keempat katanya kelihatan banget ya. Bu Ida badan namihan? Jelas pisan yang dikatakan oleh Bapak Prof Yus itu pada tahun 71 saya mendapatkan tugas yaitu main Ramayana, kami terlepas Ramayana. Pak Yus jantan acara-acara teh naonnya mohon lutung tanya dari saya itu pemegang Bonang 1,5 jam. Kemudian pemainnya juga tokoh-tokoh seperti gamelan degungnya Pak Charmedi, kendangnya itu saya selama 1,5 jam mengiringi pirigan itu iringan. Tapi itu mereka yang bisa bersatu sautan seperti yang itu umpamanya Malendro diiringi dengan sahut-sahutan ya. Kemudian untuk lagu lainnya Tari Sulintang. Ya. Itu diambil dari Overture Buriang. Mina mina lala. Ya. Lala. Kemudian mina tilatinan gitu ya. Ya. Midala lada minatina. Kami timana natila da minatila. Adina keempat eta serawaseun. Ya. Kemudian saya juga lagu Katumbiri yang oleh Bapak Profesor Yus itu awalnya itu dengan Pangeran Jayakarta. Dalu dami nami natile dami dalu tina tile dami dalu tina tile dami dalu tina mi dalu dami natile dami nati dan pakdung dan sebagainya. Jadi sangat banyak sekali. Jadi kami juga ingin sekali nyarungsum gitulah menawi kaanggo mah gitunya pirigan-pirigan tari untuk tetap misalkan tradisi tapi banyak variasi dengan warna anyar kreasi barunya. Eta panginten kebanggaan sebenarnya mohon. Iya. Betul luar biasa ya garapan-garapan karawitan yang menghiasi saya melihat di tari Sulintang, di tari Merak itu gerakan lebih hidup, jadi penarinya juga lebih merasakan ekspresi ya dari Bonang tadi sambil nah itu bersautan dengan kendang. Betul. Bu Ira ini waktu tinggal 5 menit lagi. Ya. Barangkali mau ditambah apa ini? Pada intinya saya sangat berterima kasih
kepada semua yang hadir, terutama kepada Ibu Endang, kepada para pembicara, Profesor Ius, Pak Undang Sumarna, Ibu Ida Rosida, dan Pak Heru, dan saya kira itu. Nah, kita saya merasa sangat senang sekali karena merasa banyak kawan, banyak sahabat dalam usaha Puspitari untuk mengangkat kembali tari Sunda klasik. Karena tarian itu sudah sudah tidak pernah dipertontonkan dan dilupakan oleh masyarakat. Hanya di lembaga-lembaga seni saja tarian itu masih diolah dan diajarkan. Dan marilah kita terus bersama-sama untuk membangkitkan tari klasik Sunda ini dengan segala macam unsurnya. Tadi kita sudah membicarakan ada Bahkayat, lalu kemudian minggu kemarin tentang Pak Umay dan Pak Cece, lalu sekarang ada Pak Undang, ada Ibu Ida dan Profesor Ius yang mengangkat mengenai Abah Kayat. Dan tentu saja di tari klasik Sunda ini masih banyak sekali unsur-unsur yang masih terpendam dan tidak diketahui masyarakat. Ini adalah salah satu cara Puspitari untuk mengangkat kembali tari klasik Sunda itu. Karena kalau dalam pertunjukan tentu saja kita tidak mampu membiayai pertunjukan yang besar. Kan jadi melalui informasi inilah kita merawat kehadiran tari Sunda klasik ini. Ya mudah-mudahan saja suatu ketika ada sponsor, atau pemerintah atau Kementerian Kemdikbud atau Parekraf yang memberi dana dan memberi kesempatan kita semua untuk menampilkan kembali keindahan dari apa yang telah diturunkan oleh guru-guru kita kepada halayak ramai dan terutama kepada kaum milenial agar mereka mengenal seni Sunda klasik ini. Ya, terima kasih kepada semua yang hadir di sini ikut berdiskusi. Untuk ke depan narasumber sebagai pemancing untuk mengorek informasi, tetapi yang lainnya silahkan ikut bergabung gitu ya. Jadi namanya juga kita diskusi santai, diskusi tetapi menghasilkan sesuatu sejarah yang selama ini banyak yang belum kita ketahui. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa 2 minggu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.